Kembali lagi di Bersatu Melawan Corona dan masih bersama dengan juru bicara vaksinasi COVID-19 Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi. Bu Nadia, sebelum kita berbincang seputar ancaman gelombang ketiga dari libur Natal dan Tahun Baru, saya ingin penjelasan dari Ibu terkait dengan apakah diperlukan vaksin ketiga atau vaksin booster bagi masyarakat untuk mencegah terinfeksi dari varian Omikron ini, Bu. Iya, jadi sebenarnya terkait dengan varian Omikron ya, kita ketahui bahwa masih banyak hal-hal yang perlu dikaji lebih lanjut. Kalau data terakhir mengatakan bahwa varian Omikron ini kecepatan penularannya itu 3,2 kali dibandingkan varian Delta ya. Kita tahu varian Delta saja sudah 6-8 kali ya dibandingkan virus asli yang Wuhan COVID-19. Nah, tentunya dengan bertambahnya kecepatan ini akan semakin cepat orang tertular dan menjadi sakit. Nah, tetapi sampai saat ini, walaupun banyak yang tertular, dikatakan bahwa tingkat keparahannya ini tidak menyebabkan bertambah ya. Walaupun hari ini kita mendengar ada 1 kematian ya dari otoritas Inggris ya, yang dikatakan 1 kematian itu sebagai akibat varian Omikron. Tetapi kalau kita melihat dari data-data yang sebelumnya baik di Afrika Selatan, itu tingkat keparahannya itu tidak besar untuk Omikron ini ya. Bahkan pada orang yang sudah divaksin itu sama sekali cenderung tidak bergejala atau gejalanya ringan, jadi tidak memerlukan perawatan rumah sakit. Yang ketiga adalah terkait dengan kemungkinan bahwa Omikron ini dapat menyebabkan imunitas ataupun efikasi dari vaksin menurun. Hal ini disebabkan karena adanya kemampuan untuk mengelabui sistem kekebalan tubuh kita ya. Nah, tetapi sampai saat ini belum ditemukan ya bukti yang cukup yang mengatakan bahwa efikasi daripada vaksin itu menurun dikarenakan varian Omikron ini. Nah, tentunya kita akan terus memperhatikan perkembangan lebih lanjut daripada varian Omikron ini sendiri. Memang dikatakan untuk Pfizer dosis lengkap itu ada sedikit penurunan ya dari 9% di 88% ya terhadap varian Omikron ini. Tetapi kembali lagi bahwa ini perlu dikaji lebih lanjut. Nah, apakah perlu kita booster atau tidak menghadapi varian Omikron ini? Tentunya yang paling penting untuk menghadapi varian Omikron maupun menahan kemungkinan adanya lonjakan kasus adalah percepatan vaksinasi pada seluruh kelompok. Karena dengan percepatan vaksinasi, kita menyelesaikan vaksinasi 208 juta sasaran tadi, maka tentunya kita akan segera mendapatkan kekebalan kelompok. Karena pemberian booster itu hanya mungkin pada sebagian daripada kelompok sasaran ya. Sementara sasaran yang lain itu sebenarnya harus juga segera mendapatkan vaksinasi dosis lengkap, dosis 1 dan 2, supaya tadi kekebalan kelompok tadi segera terbentuk, benteng pertahanan segera ada, dan tidak ada celah untuk virus tadi untuk bermutasi ataupun kemudian menularkan dan menyebar lebih luas di dalam masyarakat. Jadi ini kuncinya bahwa segera kita selesaikan vaksinasi dosis lengkap, kemudian untuk booster, ini mungkin pada orang-orang tertentu saja, seperti misalnya kemarin tenaga kesehatan ataupun kepada lansia, yang kita tahu bahwa lansia itu memiliki kerentaan ya karena faktor degeneratif, karena faktor usia, penuaan yang menyebabkan juga sistem imunitasnya tidak sebaik respon imunitas orang-orang yang non lansia. Ingin konfirmasi dari Ibu, Presiden Joko Widodo mengatakan Januari 2022 vaksin booster bisa diberikan kepada masyarakat. Nah, ini tapi belum dirincikan prioritasnya diberikan kepada siapa. Tadi apakah terkonfirmasi bahwa akan diberikan kepada lansia dan juga nakes, Bu, yang prioritas? Silakan, Bu Nadia. Ya, jadi rencana pemberian vaksin booster di Januari itu sudah menjadi bagian strategi kita ya, karena kita tahu bahwa pertama angka kematian pada lansia itu kan tinggi ya. Kedua, risiko berat dan parah juga masih tinggi. Ditambah dengan adanya varian-varian baru ini ya tentunya ini menjadi
perhatian kita bahwa dengan kondisi penuaan tadi akan menyebabkan lansia ini menjadi sangat rentan terhadap sakit parah atau kematian. Oleh karena itu pemerintah sudah merencanakan tentunya untuk pemberian vaksinasi kepada lansia. Nah, ini kita sedang dalam proses ya sambil menunggu kajian-kajian dari para ahli organisasi profesi, ITAGI dan juga WHO sendiri ya tentang pemberian vaksinasi booster kepada lansia ini. Dan yang sudah kita siapkan kalau nanti memang dibutuhkan vaksinasi booster maka PBI dan lansia itu akan menjadi tanggung jawab pemerintah. Jadi artinya pemerintah akan menyiapkan vaksin untuk PBI maupun atau peserta bantuan iuran jaminan kesehatan nasional dengan lansia. Sementara itu untuk masyarakat lain akan ada pilihan dengan skema mandiri ya, yang nanti vaksinnya ini tentunya akan disuplai oleh produsennya secara langsung. Sehingga masyarakat punya pilihan untuk menggunakan jenis vaksin booster mana, tapi tentunya kami akan memastikan dulu petunjuk teknisnya ya, supaya betul-betul bisa dipahami dan kemudian bisa diikuti oleh seluruh fasilitas pelayanan kesehatan dalam memberikan vaksinasi booster ini. Artinya jika masyarakat ingin vaksin booster secara mandiri akan berbayar, nominalnya sudah diputuskan, Bu Nadia? Kalau sampai saat ini belum ya. Nanti kita akan finalkan dulu kebijakannya tadi dari hal teknis ya, misalnya kalau kita sudah dapat vaksin dengan platform tertentu untuk platform untuk vaksinasi booster ketiganya, apakah bisa menggunakan platform yang sama atau bisa platform yang beda. Tapi kalau platform yang beda, platform yang berbeda seperti apa. Jadi misalnya orang sudah dapat Sinovac dosis pertama, dosis kedua, maka dosis ketiganya apakah boleh pakai Pfizer, apakah boleh pakai AstraZeneca, atau boleh pakai Novavax seperti itu, atau Sputnik ya, kita tahu juga berbagai jenis, bahkan setidaknya sudah ada 11 jenis vaksin ya yang sudah terdaftar di Badan POM dan dapatkan izin penggunaan daruratnya. Begitu juga kalau sudah mendapatkan AstraZeneca 2 kali, maka yang ketiga itu apakah boleh menggunakan Moderna, Pfizer, ataukah boleh menggunakan seperti vaksin Sinovac. Nah ini yang akan kita atur lebih lanjut dari hal sisi teknisnya, termasuk jarak minimal kapan harus mendapatkan vaksinasi dosis ketiga. Nah nanti berikutnya tentunya pemerintah akan melakukan atau meregulasi sebenarnya harga layanan vaksin ini dengan melalui kebijakan peraturan Menteri Kesehatan yang akan ditetapkan sebagai harga eceran tertinggi untuk pemberian pelayanan vaksinasi. Oke, baik Bu Nadia, kita harus jeda sebentar. Setelah ini kita akan kembali lagi membahas seputar bagaimana antisipasi dari lonjakan kasus COVID-19 usai libur Natal dan Tahun Baru dan juga diizinkannya vaksin untuk anak usia 6 hingga 11 tahun. Jangan kemana-mana, tetap di JPM TV.